Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahana fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah dari Allah dan dipertemukan di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini dengan para mujahidah dakwah, para perempuan-perempuan, para muslimah, para salihah semua. Insyaallah kita bertemu sama-sama, kita saling mengingatkan, saling mengkaji kembali, mengulang kembali supaya semangat kita menyambut Ramadan ini lebih bergairah, lebih meningkat. Nah, tema yang diberikan kepada Ana tentang bagaimana peran perempuan kami dalam mewujudkan kebangkitan negeri. Nah, kita sebagai perempuan pasti mempunyai peran. Hari ini aja peran kita banyak sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai pengurus kami, gitu kan. Nah, bagaimana peran-peran itu semua bisa kita wujudkan untuk kebangkitan negeri? Artinya berarti kita harus melihat ke dalam diri kita, mengevaluasi diri kita, membuka kembali memori-memori kita. Apakah kita sudah siap dengan segala persiapan kita, dari fikriah kita, jasadiah kita, sampai ruhiyah kita, sehingga kita bisa mewujudkan kebangkitan negeri ini. Karena kalau tidak seimbang, kalau kita hanya sibuk mengejar fikriah kita saja, tanpa memikirkan jasad dan ruh kita sendiri yang akan tergerus nantinya. Kita sendiri yang akan terlempar atau keluar dari barisan ini. Nah, saya mulai dalam pertemuan kita hari ini dengan melihat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Nah, khawatifillah, para perempuan salihah kami yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama sebelum memasuki Ramadan ini, coba kita bersihkan hati kita buang semua kotoran-kotoran dari dalam hati kita, sehingga dengan hati yang bersih, insya Allah seluruh tubuh kita ini akan bersih. Aktivitas yang kita jalankan akan bersih, badan kita juga akan bersih, sehat, kan? Fikrah kita juga akan bersih. Jadi kita siap dalam menyambut Ramadan dan siap dalam memberikan kontribusi terbaik kita untuk negeri kita tercinta ini. Nah, boleh kepada Momod mungkin bantu Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 71, ada Quran. Boleh tolong dibaca. Taubah ayat berapa, Bu? Ayat 71, surat ke-9 ayat 71. Baca artinya saja, Bu, ya? Ayatnya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahu azim. Baik, terima kasih. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71 ini Allah mengingatkan kepada kita, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Akhwati fillah, para perempuan kami salihah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita perempuan dan laki-laki itu saling tolong menolong. Ya, apalagi dalam mewujudkan kebangkitan negeri kita ini. Dan posisi kita hari ini, para perempuan kami hari ini, pastikan niat kita bahwa kita berada di sini adalah untuk mencari atau berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan jangan lupa tetap pegang teguh prinsip kita bahwa tidak meninggalkan sholat, tetap melaksanakan sholat. Insya Allah akhwati fillah semua melaksanakan sholat dan yakin, tapi kemudian bagaimana kita tetap menjaga sholat kita itu tepat waktu, di awal waktu. Jangan sebentar lagi rapat, bentar lagi geser. Jadi kalau udah waktunya sholat, langsung melaksanakan sholat. Kemudian Allah selalu menyandingkannya, habis melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat di sini artinya kita disuruh untuk menjadi muzaki, disuruh jadi kaya semuanya kan. Selain kita berorganisasi, kita juga jangan lupa mencari peran kita untuk mendapatkan ma'isyah, untuk bekerja, untuk berusaha. Hari ini kita diharapkan jangan berpangku tangan atau mengharap yang enak-enak aja, tapi bagaimana kita membuka lapangan usaha, berusaha. Hari ini banyak para akhwat itu usaha online misalnya, yang dari yang kecil-kecil aja. Artinya kita mempunyai cita-cita untuk menjadi muzaki, untuk jadi kaya, bukan orang yang menerima zakat. Karena dengan kita menjadi kaya, dengan kita menjadi orang yang memberikan zakat, maka insya Allah peran-peran kita ke depan di dalam negeri ini menjadi lebih terhormat. Gitu. Jadi kita menjadi orang yang didatangin untuk diminta bantuannya, bukan kita yang datangin kepada orang untuk meminta bantuan. Nah, kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan semua perintah Allah dan semua sunnah yang Rasulullah tinggalkan. Maka insya Allah Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Selanjutnya di dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16, boleh dibantu ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Surah An-Nahl ayat 97. Surat ke-16 ayat 97. An-Nahl surat ke-16. Maaf tadi salah kebuka. Ya. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, alhamdulillah hari ini hati kita bersihkan, niat kita luruskan, bekerjalah, berbuatlah yang ma'ruf, dan cegahlah yang munkar. Maka insya Allah Allah akan memberikan Belajar. kehidupan yang baik kepada kita dan akan memberi balasan pahala yang lebih baik. Artinya lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Baik, selanjutnya di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, hari ini mungkin ketika kita dalam mengambil keputusan, ketika dalam rapat-rapat mungkin kami mengambil keputusan apa, mau berbuat apa, maka berbanyaklah zikir kepada Allah, berbanyaklah tilawah Quran, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang, keputusan-keputusan yang kita keluarkan juga menjadi maslahat, menjadi keputusan-keputusan yang terbaik. Nah, ada juga lagi dari hadis riwayat Muslim, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Artinya istiqomah. Nah, istiqomah kita jalankan. Hari ini ada program-program dari kami yang dijalankan. Ini tadi ada gambar insya Allah ya. Kajian Muslimah Ramadan. Nah, istiqomah. Istiqomah terus berjalan, terus share, terus mengundang akhwat-akhwat semuanya kami untuk bergabung bersama. Nah, kemudian terus lakukan itu sedikit setiap hari, rutin, sepekan sekali atau sebulan sekali, rutin, insya Allah Allah lebih mencintai itu daripada kita buat sekali-sekali tapi tidak terus-menerus. Nah, hadis riwayat yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Nah, jadi hari ini berkumpul dengan para akhwat semua, berkumpul para perempuan kami semua, tidak menjadikan kita eksklusif, tidak menjadikan kita, oh saya lebih baik, oh saya kan anak kami, oh saya anak musala, oh saya lebih solehah. Tidak, tapi supaya kita mendapatkan aura positif, supaya kita mendapatkan energi positif dari teman-teman kita, tanpa menjadikan diri kita eksklusif. Nah, ajak orang lain bergabung untuk menjadi sama-sama baik dengan kita. Nah, ketika kita bermuamalah, bertemanlah dengan semuanya, bertemanlah dengan semua kawan-kawan satu letting, lintas fakultas, lintas jurusan, berteman dengan semua, tapi jangan menjadikan mereka orang-orang yang menurut kita kurang baik akhlaknya menjadi teman dekat. Nah, di riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Alhamdulillah hari ini, insya Allah ketika kita berusaha belajar agama, terus mendekatkan diri kepada Allah, artinya Allah sudah menghendaki kita mendapatkan seluruh kebaikan yang Allah limpahkan. Nah, akhwati fillah, hari ini sama-sama Anda mau mengajak akhwat semua mengambil sebuah kesimpulan dari yang pertama itu adalah bagaimana kita menjaga ruhiyah kita dulu sebelum kita lelah dalam aktivitas dakwah ini, sebelum kita lelah beramal ma'ruf di luar sana, maka bersihkan dulu ruh kita. Kita isi dulu ruh kita cas dulu hati kita dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih di sini Anda coba bagikan menjadi 3. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, dan ketiga hati yang mati. Hati yang sehat ini berarti hati yang mau menerima kebenaran. Hari ini kita mau menghadiri kajian, kita mau mendengar tausiah, ceramah. Sekarang kan udah gampang ya, Zoom udah banyak, YouTube juga sudah banyak. Bagaimana kita mau mencari kebenaran, mencari taujih-taujih itu sudah mudah untuk menjaga kesehatan hati kita. Nah, apa tanda-tanda hati yang sakit? Nah, hati yang sakit itu hati yang kadang menerima kebenaran dan kadang tidak. Ada gejolak, ada kayaknya enggak ya, kayaknya iya ya. Nah, itu berarti hati kita sedang sakit. Kalau sudah tahu sakit, harus tahu terus cari obatnya. Terus bersihkan hati kita, wudhu, sholat, tilawah Quran, berbanyak zikir kepada Allah.
Nah, nauzubillah min dzalik, hati yang mati, hati yang tidak mau menerima kebenaran. Ketika ada yang menyampaikan kebenaran, hati kita menolaknya atau mencemoohnya. Itu berarti hati kita sudah mati. Nah, akhwati fillah, bagaimana kemudian cara kita untuk membuat kondisi ruhiyah kita itu tetap terjaga? Yang pertama, bulatkan tekad kita untuk menjadi lebih baik esok hari saat sebelum tidur. Rasulullah itu kan sering mengajarkan kepada kita untuk bermuhasabah sebelum tidur. Sebelum tidur sudah sunah-sunah tidurnya sudah wudhu, salat sunat wudhu, atau kalau memang malam mungkin karena sudah salat isya gitu kan. Kemudian membersihkan tempat tidur, kemudian memperbanyak zikir. Nah, kemudian bermuhasabah, bersyukur dulu. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan hari ini, atas nikmat kesehatan, nikmat waktu sehingga kita bisa beraktivitas, nikmat rezeki akan makanan yang sudah kita makan hari ini. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Dan kemudian azamkan pada diri kita apa rencana-rencana kita esok. Ya Allah, bisa insya Allah mau ini, insya Allah mau ini, insya Allah mau ini. Mudahkanlah ya Allah. Maka insya Allah itu menjadi pertolongan Allah kepada kita di dalam aktivitas kita di hari esok. Yang kedua, awali hari kita itu dengan ibadah. Nah, ketika tengah malam itu, mungkin kalau tidurnya terlalu lama, susah untuk bangun di tengah malam. Tapi makanya sunnah Rasulullah itu kan untuk disuruh percepat tidur. Yang anak tahu pasti kalau zaman mahasiswa itu tidurnya suka telat ya, apalagi kalau lagi ngurusin kami misalnya lagi ada event-event kampus lah misalnya, pasti kita tidurnya agak telat. Minimal sekali bangun sebelum subuh. Nah, bangun sebelum subuh masih sempat kejar tahajud atau minimal witir atau minimal salat sunat fajar. Nah, ada waktu yang sangat makbul. Boleh dibantu surat At-Takwir ayat 18. Surat At-Takwir itu surat ke-81. Boleh dibantu? Surat ke-81 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhi idza tanaffas. Artinya bukan yang itu, ayat 81. Surah ke-81 ayat 18. At-Takwir. Ya. Apa Was-subhi yang idza tanaffas artinya dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. ya ayat sebelumnya waktu sahar. Oh salah, surat ke-51. Salah bilang. Surah 51. Bukan At-Takwir. Ayat 18 ya, Bu. Ya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, wa min asharihum yastaghfirun, artinya Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. ya, jadi pada akhir malam ini menjelang subuh, bisa bangun 1 jam atau setengah jam sebelum subuh. Di sini adalah waktu untuk kita memperbanyak istighfar. Ya. Jika kita dengan istighfar ini, Allah akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita, dan Allah akan memberikan rezeki, memudahkan semua urusan kita. Insya Allah banyak fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan dari memperbanyak istighfar di waktu sebelum subuh. Kemudian sholat subuh tepat waktu. Nah, jadi jangan saking yang mungkin kita mau ngejar tahajudnya itu dapat, tapi subuhnya lewat. Jadi lebih baik bangunnya itu diakhirkan 1 jam atau setengah jam sebelum subuh, bisa kejar witir atau tahajud, kemudian memperbanyak istighfar, tunggu sholat subuh, lanjut dengan zikir pagi. Insya Allah ini merupakan cara kita untuk mengisi ruhiyah kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita ke depan itu di hari itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu meniatkan seluruh aktivitas sehari-hari kita itu menjadi ibadah. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya itu tergantung dari niat kita. Niat kita bismillah mau keluar dari rumah, mau sekolah, mau kuliah, niatkan ini ibadah mengharapkan ridha Allah. Mau pergi rapatkah, mau pergi acarakah, niatkan semua
ibadah mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah pastinya. Kegiatan-kegiatan kita itu tidak mengandung maksiat kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran dan berzikir itu sudah pasti menjadi kebiasaan kita, menjadi kebiasaan seorang akhwat, menjadi kebiasaan seorang muslimah, menjadi kebiasaan seorang perempuan kami, bahwa di dalam tasnya itu ada Al-Quran saku. Ya, kalau dulu bahasanya Al-Quran saku karena kecil dan bisa dimasukkan di kantong. Mungkin hari ini Al-Quran dalam tas, atau kalau sekarang kan sudah ada Android yang sudah ada aplikasi Al-Qurannya. Ya, membaca Al-Quran di semua tempat yang bisa untuk baca Al-Quran. Kalau yang naik trans mungkin bisa di jalan. Kalau dulu zaman anak kuliah itu kan masih naik labi-labi ya. Di dalam labi-labi saya. Tapi ada orang yang pusing kalau membaca sambil jalan. Artinya kita bisa baca dimanapun. Lagi nunggu di halte misalnya, lagi nunggu antrian. Kita budayakan lagi membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak zikir. Kemudian kurangi hiburan yang melenakan seperti musik dan film. Kalau musik yang meningkatkan ruh. Boleh ya gitu ya. Yang jangan yang melenakan atau melalaikan kita, yang meningkatkan semangat. Film-film yang meningkatkan semangat. Kurangi film-film hari ini. Banyak Anda melihat fenomena, boleh nggak Anda katakan bahwa banyak ahwat-ahwat kita mungkin fenomena nonton film Korea masih ada ya. Mungkin kalau di sini nggak ada insya Allah, tapi masih ada yang nonton film Korea, nonton sinetron atau nonton apa film-film yang tidak ada faedahnya atau tidak ada kebermanfaatannya buat kita, malah akan menggoyahkan ruh kita. Kemudian berteman dengan orang-orang saleh, kemudian bersegera beribadah pada saat futur. Nah, memang iman itu naik dan turun. Kapan iman itu naik? Ketika kita meningkatkan ibadah kita pada Allah. Kapan iman itu turun? Ketika kita berlaku maksiat pada Allah. Hari ini mungkin di kita perempuan kami, di muslimah, di akhwat itu maksiatnya itu bukan maksiat yang artinya meninggalkan sholat, kemudian tidak berpuasa atau berzina atau apapun maksiat besar yang menurut kita itu adalah maksiat. Tapi bagi kita seorang perempuan kami, seorang muslimah, seorang akhwat itu menunda-nunda waktu sholat, melalaikan sholat. Tilawah Quran kita tidak kita capai targetnya atau sama sekali tidak tilawah Quran, tahajud kita, duha kita, maksurat kita itu keteteran, itu adalah masa di mana kita futur. Artinya, jadi futurnya seseorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, futurnya orang beriman di level 1, level 2, level 3 itu nggak sama. Jadi bagi kita udah mulai, sholatnya kok kayak gini ya, sholatnya kok telat ya. Nah itu berarti kita dalam posisi futur. Bersegeralah kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, minimal dengan istighfar, minimal dengan zikir, cari ibadah-ibadah lain yang membuat kondisi kita itu kembali stabil, kembali normal. Nah, yang terakhir itu adalah menikmati proses dari semua ibadah yang kita lakukan, istiqomah. Walaupun cuma misalnya duha 2 rakaat, nggak apa-apa, istiqomah aja 2 rakaat aja. Nggak harus lihat, dia bisa sampai 12 rakaat. Kenapa saya? Nggak apa-apa, nggak usah lihat besarnya, tapi bagaimana kita bisa istiqomah dengan ibadah kita. Tahajudnya kita cuma sanggup mampunya cuma witir aja, nggak sanggup tahajud, nggak apa-apa, istiqomah aja. Kita mampunya menjaga sholat fajar sebelum subuh aja, nggak apa-apa, istiqomah aja. Tilawahnya cuma 1 halaman, istiqomah dulu, nikmati prosesnya, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, setelah kita selesai dengan ruh kita, setelah kita selesai dengan mengisi ruhiyah kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan diri kepada Allah, membersihkan hati kita, maka kemudian yang harus kita jaga adalah jasadiah kita, tubuh kita, badan kita. Ya. Jadi ada beberapa cara kita menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama itu mencukupkan kebutuhan gizi. Nah, hari ini mungkin fenomena anak kos gitu kan, nggak tinggal sama orang tua. Nah kan bukan masalah harganya, tapi masalah bagaimana micin yang terkandung di dalamnya. Kemudian makan Indomie sering-sering ya. Atau yang murah meriah sekarang mungkin tuh bisa asupan kita apa, tempe, tahu,
Toge itu kan masuk bergizi gitu ya. Telur, timbang kita beli makanan yang mengandung micin banyak. Goreng-gorengan yang di pinggir jalan dikurangin juga. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi jangan menjadi sebuah menu root yang harus kita makan. Itu harus kita perhatikan ya, kebutuhan gizi kita, karena negeri ini sangat membutuhkan seorang perempuan-perempuan yang baik ruhiyahnya dan baik juga jasadiahnya. Kemudian setiap aktivitas itu jangan lupa sarapan. Mungkin ada orang yang saya nggak biasa sarapan, Kak. Ya minimal minum susu atau air gula atau apa sebelum beraktivitas pagi. Adalah isinya perut kita ini. Roti mungkin atau biskuit, ya minimal ada yang masuk ke dalam perut kita. Karena penyakit ahwat ini, penyakit para aktivis ini biasanya itu kan lambung, mah, apalagi pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan sama perut lah. Efeknya nggak sekarang, tapi nanti ketika sudah berkeluarga, ketika sudah punya anak, itu efeknya luar biasa itu. Jangan sampai lambung kita itu, karena kalau dari dokter itu kan penyebab ada ibu hamil itu mual-mualnya tinggi, itu katanya salah satu efeknya itu adalah lambung. Dan rata-rata memang selain hormon gitu ya, ini mungkin Bu Azmi lebih paham tuh. Nah, yang ketiga adalah pertahankan berat badan. Atau coba berat badannya itu, memang kalau zaman kuliah itu memang kurang ada yang bisa ideal berat badannya, pasti lebih kurus, kan? Jadi setelah selesai kuliah mungkin karena udah selesai beban, selesai amanah-amanah, nggak terlalu capek, baru normal berat badannya. Nah, kemudian olahraga. Ini kekurangan kita juga ya, mungkin di Ahwat. Di para aktivis ini kita terlalu sibuk sehingga kita melupakan olahraga. Minimal jogging di rumah 15 menit atau senam sendiri di rumah gitu kan. Insya Allah itu menjadi aktivitas baik buat menjaga stamina kita, jasad kita, supaya kita tetap fit dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas dakwah kita. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini kata yang cukup ini mungkin relatif bagi setiap orang. Kalau dari sisi kesehatan mungkin harus 8 sampai berapa jam. Artinya istirahat yang cukup di sini adalah istirahat yang berkualitas. Banyaknya waktu tidak menjamin itu adalah istirahat yang cukup. Mungkin ada orang yang 15 menit terlelap tapi ketika bangun fresh, itu kan ada. Artinya bagaimana kita menjaga kualitas dari istirahat kita. Jadi tidur kita betul-betul, ketika istirahat itu istirahatkan semuanya. HP-nya diistirahatkan, karena ketika ada yang lagi enak-enak tidur terbangun terus udah nggak bisa tidur lagi, itu kan udah jadi terganggu istirahatnya. Nah, kemudian memperhatikan kebersihan kita ya, apalagi perempuan, kebersihan organ keperempuannya juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita periksa kesehatan secara teratur. Rutin untuk medical check up. Kak, saya kan nggak ada keluhan apa-apa gitu. Ya rutin aja, minimal setahun sekali atau 6 bulan sekali. Kesehatan kita jaga. Termasuk kesehatan gigi, ini pengalaman anak pribadi gitu ya. Karena nanti ketika berumah tangga, ketika hamil itu kan ini nanti orang kesehatan lagi lebih pahami. Kalsium kita itu kan kita harus teruskan ke anak itu. Ada ketika kita nggak mencukupi kebutuhan kalsium kita, yang diambil dari kalsium ibunya, bisa dari giginya jadi keropos. Nah, jadi harus diperhatikan semuanya. Nah, itu dari sisi jasadiah kita. Dan terakhir itu dari sisi fikriyah, keilmuan kita. Gimana dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap kita menuntut ilmu. Tapi menjadi ahli dalam bidang tertentu, menjadi ahli kesehatan, itu cukup dokter aja gitu kan. Tapi kita juga harus tahu sedikit-sedikit ilmu tentang kesehatan. Jadi semua ilmu, kesehatan kah, IT kah hari ini, karena kita sekarang ini dengan kondisi COVID ini lebih banyak berinteraksi dengan teknologi, dengan
media-media, bagaimana kita juga belajar sedikit-sedikit belajar semuanya. Jadi, tapi menjadi ahli di bidang tertentu itu merupakan fardu kifayah. Tapi menuntut ilmu, semua ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat memberikan apresiasi ya, keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Yang pertama, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Boleh dibantu? Surat Mujadilah ayat 11, surat ke-58 ayat 11. Izin Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Jadi di pertengahan ayat itu Allah menyampaikan bahwa niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi itulah motivasi kita hari ini, kenapa kita harus mengejar setinggi-tingginya pendidikan kita, selain untuk mendapatkan naungan Allah, menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, ini juga menjadi penyemangat kita kepada anak cucu kita. Terlepas dari apa kemudian peran kita di dalam apakah kita mengambil peran, saya mengambil peran menjadi ibu rumah tangga saja, saya mengambil peran menjadi seorang dokter profesional yang buka praktek, mengambil peran menjadi seorang birokrat dan seterusnya. Apapun peran kita kemudian, yang pertama sekali tujuan kita menempuh pendidikan hari ini, niatkan bahwa ini adalah menjadi ibadah kepada Allah dan kita ingin Allah ridho kepada kita sehingga Allah akan mengangkat derajat kita orang-orang yang berilmu. Nah, dalam Quran surah yang lain, dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Izin Bu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya di sini Allah mengingatkan pada kita, sekiranya kita mau mendengar atau memikirkan peringatan atau ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan hari ini, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat, sama semua ilmu itu, niscaya kita nggak akan tergelincir atau melakukan hal-hal yang jatuh kepada dosa, kepada kemaksiatan, sehingga auzubillahi masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, keutamaan yang kedua adalah orang yang berilmu itu pasti takut kepada Allah. Dalam Quran surah Fatir surat ke-35 ayat 28. Bisa dibantu? Surat ke-35 ayat 28. Surat ke 35. Surat Fatir, surat ke-35 ya.
ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, para ulama di sini, para alim, para orang-orang yang berilmu maksudnya itu ya. Artinya karena kita berilmu, karena kita tahu, maka kita pasti takut melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jadi, oh kalau gitu Kak, bagus nggak saya tahu lah supaya kita nggak gitu. Karena kita tahu, maka kita harus menghindari. Ketika itu tidak baik, hindari. Ketika itu baik, lakukan. Ketika belum bisa sempurna, sedikit demi sedikit. Ketika tidak bisa banyak, yang penting istiqomah walaupun sedikit demi sedikit. Nah, yang ketiga, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Surah 2 ayat 269. Uh, 269 ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad awtiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Allah akan menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang kehendakinya. Dan dengan siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Alhamdulillah, para perempuan kami yang salehah, di sini Allah menegaskan kepada kita bahwa ketika kita mau menjadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau mengambil pelajaran, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan memberikan anugerah atau karunia yang banyak kepada kita. Ya, jadi alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita hikmah. Hikmah ketika kita tilawah Quran, ketika kita membaca terjemahannya, ketika kita mentadaburinya, ketika kita menghadiri tausiah-tausiah para ustazah kita bisa mengambil pelajaran, kita berarti menggunakan akal kita, maka insya Allah Allah akan memberikan banyak berkahan pada kita. Nah, yang keempat itu orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya ketika kita punya ilmu, pasti kita jadi tahu kan, oh ini baik, ini tidak baik. Maka insya Allah itu menjadikan kita untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, berikutnya orang yang berilmu itu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata pada Rasulullah SAW, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi menjadi orang yang berilmu hari ini, coba sesuai dengan ilmu kita, latar belakang kesehatan, mungkin tulislah buku atau tulislah minimal blog-blog atau tulisan-tulisan kecil, artikel kecil. Nah, hari ini kan mudah, semuanya mungkin punya Facebook ya. Mungkin bisa share di Facebook, insya Allah
ketika dengan ilmu yang kita berikan itu bermanfaat untuk orang lain, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Nah, lebih baik lagi ketika kita bisa mampu menulis buku. Hari ini banyak ya dosen-dosen kita menjadi inspirasi kita, misalnya Dr. Rosa itu kan buku-buku sudah terbit bukunya. Jadi inspirasi kita untuk banyak membaca dan banyak menulis supaya kita mendapatkan pahala yang tidak terputus ini. Nah, setelah dari tadi kita membahas tentang ruhiyah, kemudian jasadiyah, kemudian fikriyah, ketiga hal ini kan menjadi modal dasar kita ketika kita mau berperan di dalam negeri ini. Nah, di dalam negeri ini kan kita tidak semua dalam satu fikrah atau tidak semua dalam satu frekuensi, tapi beda-beda frekuensinya, beda-beda jalan pemikirannya. Nah, kita harus menjaga bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di luar kita atau tidak satu frekuensi dengan kita. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, itu surat ke-49 ayat 13, bisa dibantu baca? Baca dari sini aja terus. Ya ayuhan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan maha teliti. Nah, ini menjadi dalil bahwa hari ini Allah memang menciptakan keberagaman, menciptakan banyak frekuensi, menciptakan banyak kelompok suku-suku ini, maka bermuamalah aja, berhubungan aja, bersilaturahim aja, berinteraksi aja dengan mereka, supaya kita tahu bahwa oh mereka seperti ini, saya seperti ini, oh mereka tidak baik buat saya, oh, cukup sekedar bermuamalah saja gitu. Maka insya Allah Allah akan menjaga kita insya Allah. Nah, ketika dalam interaksi kita ini, kita juga harus menjaga adab-adab kita dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108, boleh dibaca aja. Surat Al-An'am ayat 108, kecil kali ya. Nah, ini nggak nampak juga. Bisa Ketika yang pertama. Ya, boleh baca. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha Ana izin buka dari Quran aja ya, Bu ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka kembali mereka, lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, etika yang pertama itu artinya kita jangan mengolok-olok mereka. Ini mungkin dari pertama sisi agama, gitu kan? Sisi ras, sisi kesukuan. Ya udah, lakum dinukum waliyadin. Mereka agama mereka, kita agama kita. Lana amaluna walakum amalukum. Kamu apa yang kamu kerjakan, saya apa yang saya kerjakan, kan? Artinya etika yang pertama itu kita tidak boleh mengolok-olok atau mencemooh atau mengejek orang yang tidak sefikroh dengan kita. Ya udah cukup tahu aja bahwa mereka seperti itu, saya seperti ini, ya. Insya Allah semua nanti akan ada pelajarannya dari Allah. Nah, etika yang kedua itu dalam Quran surah Abasa. Abasa ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau kita melihat tafsir dari Quran surah Abasa ayat 1 sampai 2 ini, ketika itu kan Rasulullah sedang berkumpul dengan para pemuka, ya. Para pemuka Quraisy yang Rasulullah sedang berdakwah, yang Rasulullah sedang harapkan mereka ini, orang para pemuka ini bisa masuk Islam dan bahwa Rasul sedang dalam nimbrung ketika tahu ada Rasulullah, dia bertanya, dia nggak tahu bahwa Rasulullah sedang dalam majelis. Nah, kemudian Rasulullah berwajah masam dan berpaling. Nah, kenapa kemudian Allah menyampaikan firman ini? Kan pelajarannya kepada kita bahwa sekali Rasulullah aja, Rasulullah itu ditegur oleh Allah dengan surat ini. Ya, artinya nggak boleh berwajah masam ketika ada orang yang bertanya atau menghampiri kita. Nah, betapa besarnya Rasulullah ketika Rasulullah menjadikan ini pelajaran buat kita. Ya, Rasulullah waktu itu sedang di dalam sebuah majelis dan yang datang itu orang buta, orang yang nggak tahu kondisi yang sedang. Kalau kita mungkin hari ini datang, oh lagi ini, oh kita tunggu dulu selesai, lagi bicara, oh kita tunggu dulu selesai. Nah, nanti etika kepada kita, pelajarannya yang kita ambil dari surah Abasa ini bahwa jangan bermuka masam pada orang yang mendatangi kita. Nah, ketika posisi kita hari ini, ketika kita menyamperin orang juga kita lihat dulu keadaannya. Oh dia lagi sibuk, oh dia lagi ngomong, oh dia lagi ya tunggu dulu ketika dia sudah tidak sibuk, tidak sedang berbicara dengan orang. Dan kita tidak memotong pembicaraan dia. Nah, selanjutnya Quran surat Al-An'am ayat 52 di sini. Boleh Al-An'am surat ke-6 ayat 52, kecil kali ini ya. Boleh dibantu? Surat ke-6 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadaru lilladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minal zalimin. Artinya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun tentang perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi kita jangan mengusik
mengusik orang lain gitu ya. Hari ini kan mungkin di kampus, di mana-mana sekarang banyak lintas jamaah itu kan, lintas fikroh, lintas pemikiran. Ya udah, kita cukup tahu aja, tapi jangan kita jangan sibuk mengurusi mereka, jangan sibuk mengusik mereka. Jadi alhamdulillah yang ingin Anda simpulkan dari pembahasan kita hari ini, setelah kita mempersiapkan ruhiyah kita, kemudian isadiyah kita, kemudian fikriyah kita menjaga ketiga-tiganya ini menjadi seimbang, gitu ya. Itu konsep tawazun, seimbangan dalam seluruh kehidupan kita ini. Jadi sehingga di dalam diri akhwat, di dalam diri semuanya, para perempuan kami ini, aspek penting yang 3 tadi itu menjadi sebuah dasar atau menjadi sebuah bahan baku dasar kita untuk kita bisa berkontribusi pada negeri kita ini. Diharapkan para perempuan kami ini menjadi para perempuan yang berakhlak mulia dan berhati nurani, sehingga menjadi landasan pijakan kita untuk tidak hanya mengisi ruh, tidak hanya memikirkan ibadah kita, tapi juga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di dalam aktivitas kita, di dalam lingkungan kita, di dalam peran-peran kita hari ini. Peran kampus kita, peran kita sebagai anak dalam keluarga, jangan menjadi mentang-mentang kita tahu lebih paham tentang agama, kemudian kita nggak bisa ini gitu, di dalam keluarga nggak bisa gitu. Jadi di dalam keluarga kita harus melihat kondisi keluarga kita pelan-pelan, karena dakwah paling berat itu memang dakwah pada keluarga. Jadi pelan-pelan, jangan terlalu keras. Kalau kita terlalu keras nanti kita menjadi musuh bersama di dalam keluarga. Nauzubillah. Harusnya kita menjadi magnet, harusnya kita menjadi tempat rujukan, tempat bertanya, tempat mereka mencari solusi di dalam keluarga kita. Nah, kemudian di antara ketiga aspek ini tadi, insya Allah ketika kita bisa memenuhinya, insya Allah akan lahirlah figur dari muslimah perempuan kami yang bisa mengelola dirinya, ya, sehingga bisa berperan dalam amanah secara optimal dan produktif di dalam masyarakatnya, di dalam lingkungannya, di dalam organisasinya. Ya, sehingga para perempuan kami ini diharapkan menjadi orang yang baik ruhnya, baik fisiknya, dan baik pemikirannya, baik keilmuannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah, selain itu datangnya dari anak. Namun ampun pada Allah, mohon maaf pada utifillah semuanya. Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Esi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini ya. Sehingga kita tahu bagaimana seorang muslimah itu, seorang perempuan kami yang harus bersikap untuk kebangkitan negeri dan untuk umat kita semua. Oke. Untuk teman-teman, sekarang boleh ya Bu ya dibuka sesi tanya jawab. Boleh. Untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya, boleh mengaktifkan mikrofonnya atau melalui chat. Tapi kayaknya karena perempuan semua boleh aktifkan mikrofon. Oke, gimana ada? Sudah jelas semuanya. Tinggal praktek atau sudah praktek semuanya, tinggal istiqomah gitu ya. Iya. Insya Allah semuanya udah. Mungkin Ana aja Bu, boleh Bu yang tanya Bu. Boleh. Jadi kan tadi ada pembahasan tentang kita jaga jasadiah gitu kan, sering dari kita seperti yang dijelaskan Ibu sebelumnya, bahwasanya kader-kader kami ini sering sekali lupa akan jaga kesehatan gitu Bu. Kadang-kadang kalau kita Ana sendiri itu kadang kalau misalnya olahraga mungkin paling ingat seminggu sekali gitu kan. Itu udah bagus sekali tuh. Itu gimana kalau misalnya gimana caranya gitu Bu biar kader-kader kami itu selalu ingat bahwasanya kita juga selain ruhiyah ada jasadiah kita yang harus dijaga. Kadang-kadang ada kader-kader sengaja untuk telat makan karena ada yang belum terselesaikan gitu. Mereka nggak selera makan, maksudnya
nggak bisa makan ketika hal yang diselesaikan itu belum selesai. Tapi Belum selesai. tapi sesungguhnya itu kan juga merusak kesehatan gitu kan. Ya. Nah, gitu sih Bu. Pertanyaannya gimana biar kader-kader kita ini juga peduli dengan jasa dia gitu. Karena kan seperti tadi yang dibilang, Allah lebih menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah gitu. Iya, jadi disiasati aja, misalnya menyediakan crackers, itu kan biskuit atau kurma tuh icip 1, 2, 3 tuh kayaknya udah cukup menjaga lambung kita, gitu kan. Jadi punya 1, 2 biji itu kan sambil kerja masih bisa. Kalau makan nasi atau makan lontong itu kan mungkin agak repot gitu ya. Cuman mungkin kalau kita orang Aceh kok nggak kena nasi, rasanya katanya bukan sarapan. Artinya apa? Sarapan di sini pagi itu harus ada asupan, karena kok dari sisi kesehatan pun perut dengan otak ini kan saling berhubungan ya. Kalau bermasalah di perut nanti otak juga nggak bisa mikir dengan baik, itu kan nggak bisa maksimal. Jadi dia siasati aja, minimal ada sepotong roti atau crackers, biskuit itu atau kurma minimal, kemudian minum air putih jangan lupa. Karena salah satu banyak penyakit kita ini ahwat juga itu nanti ginjal gitu kan. Karena kurang minum. Jadi takaran minumnya itu makanya tumbler itu kan ahwat tuh pasti punya tumbler di dalam tasnya untuk minum. Kalau dulu mungkin suka ngemil permen misalnya gitu kan, walaupun nggak bagus makan permen ya, artinya kurma aja gitu, dalam 1 biji 2 biji taruh dalam tas. Kalau udah rasa sakit, jangan sampai sakit di ulu hati sih, cuman kalau udah rasa lapar langsung makan, karena kalau udah sampai ke ulu hati nanti udah banyak lagi komplikasinya tuh, nanti udah lambung, dan naik asam lambung, udah apa tuh istilahnya Bu Azmi, apa gitu, naik angin ke atas itu kan juga bahaya gitu kan. Itu kan makanya hari ini banyak wallahu alam, umur memang di tangan Allah, tapi banyak yang masih muda tapi sudah meninggal. Yang penyebabnya itu ya nggak sakit apa-apa gitu. Yaitu dia tadi serangan angin yang duduk lah bahasanya. Tapi kok dari sisi kesehatan bukan angin duduk namanya ya. Pokoknya ada bikin sesak gitu dia. Jadi ya, kemudian kalau olahraga itu kan ya, juga 15 menit. Sekarang kan banyak praktek-praktek olahraga itu kita bisa buka YouTube atau Instagram itu dengan alat-alat yang ada di rumah. Ya, saya suka lihat itu alat pakai sapu, kemudian pakai kain pel. Itu kan bisa kayak maju mundur kayak orang pakai nge-gym dengan alat-alat yang hebat-hebat, alat-alat gym, tapi kita bisa praktekkan di rumah dengan alat-alat yang kita punya di rumah gitu. Yang penting bagaimana kita mengatur mau dan istiqomah tadi. Jadi saya jam segini olahraga dulu. Saya setiap hari ini saya harus olahraga dulu nih 15 menit sebelum pergi beraktivitas misalnya. Kalau anak pribadi itu selama nggak hamil misalnya gitu ya, 15 menit aja setelah. Jadi jangan, kan udah nyuci, udah masak, udah ini, itu nggak olahraga namanya. Itu memang nyuci, masak, memang udah kewajiban. Tapi olahraga, saya ini olahraga. 15 menit saya harus gini posisinya, misalnya kayak ngepel gitu kan, maju mundur. Atau buka senam, ikutin gerakan senam. Jadi banyak cara, tapi bagaimana kita memplotkan, mengagendakan hal tersebut. Itu aja. Siap Bu, Bu Yesi. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman lain, dari Bu Yesi atau dari Kak Mimi ada pertanyaan? Nggak ada lagi nggak apa-apa. Sepertinya nggak ada lagi Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas materinya hari ini, sangat bermanfaat. Ya, dari yang tadi ada kesimpulan bahwasannya yang banyak hal yang harus kita jaga untuk menjadi muslimah yang tangguh, muslimah yang kuat, menjadi perempuan-perempuan kami yang bisa diandalkan, yang bisa mewujudkan kebangkitan negeri gitu. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Semoga tak bosan-bosan dengan kami, gitu kan? Ya, Insya Allah. Alhamdulillah udah pernah ketemu dengan anak-anak kami. Udah lama nggak main-main ke kampus.
Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Mari sebelum ditutup, mari sama-sama kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekali lagi syukran jazakumullah khair untuk Bu Esi yang sudah mampir di kamar kami hari ini. Karena selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada